Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan mengenai rangkaian listrik. Kali ini kita akan lihat tentang energi dan daya listrik. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang hukum Kirchhoff dan penerapannya, ya. Nah, energi listrik atau energi yang dihasilkan oleh listrik itu terjadi ketika baterai mengeluarkan arus atau mengalirkan muatan listrik pada suatu beban listrik. Ini ada beban listrik, ya. Jadi ketika beban listrik dihubungkan dengan baterai, kan, dari konsep rangkaian listrik nanti akan mengalir muatan atau muncul arus dalam rangkaian, dan ini berarti si baterai ini akan mengeluarkan energi. Nah, energi yang dikeluarkan baterai dan diterima oleh si beban listrik itu secara matematis, ya, sama dengan perkalian antara muatan yang dialirkannya dengan beda potensial pada beban listriknya. Tentu saja kalau misalkan sumbernya tidak punya hambatan dalam, maka beda potensialnya dengan beda potensialnya akan sama. Artinya apa? Artinya bahwa energi yang dikeluarkan baterai itu akan sama saja dengan energi yang diterima oleh beban listrik. Jadi besarnya dinyatakan oleh simbol W, V kali Q, ya. Beda potensial dikalikan dengan muatannya. Nah, dari konsep arus listrik bahwa Q adalah I kali T, gitu kan, ya. Harus dikalikan dengan waktu sehingga boleh kita tulis W sama dengan V kali I kali T, ya. Punya energi fit, gitu kan, ya. Oke, jadi mudah mengingatnya, ya. Nah, selain energi, kemudian didefinisikan daya, ya. Daya adalah laju energi atau laju usaha atau juga energi tiap satuan waktu. Jadi secara matematis bahwa P, simbolnya P, ya, itu adalah W per T, atau kalau W-nya kita ganti dengan V kali T, ketika dibagi dengan T maka tinggal tersisa V dikali I. Nah, ini rumus ini itu berlaku untuk semua beban listrik, ya, komponen listrik apa saja secara umum, ya. Jadi ketika ada satu beban listrik, ada beda potensial sebesar V dan arus padanya adalah sebesar I, maka dayanya adalah V kali I. Seandainya komponen ini adalah resistor, maka ingat hubungan antara pada resistor bahwa berlaku rumus Ferri, kan, ya. V sama dengan R kali I. Jadi kalau V-nya kita ganti dengan RI, maka akan dapatlah RI kuadrat. Sementara kalau dibalik, misalnya yang diganti adalah yang diganti adalah I sama dengan V dibagi R. Jadi kalau ini diganti oleh V per R, maka V kali V, jadi V kuadrat per R, ya. Jadi sekali lagi, rumus yang ini berlaku umum untuk seluruh komponen listrik yang tegangannya V, arusnya I. Sementara kalau yang ini, kalau seandainya komponennya resistor atau hambatan, nanti ya tergantung dari informasi atau data yang diperoleh bagaimana cara menghitung P-nya. Nah, terkait dengan energi dan daya listrik, beban listrik itu ketika dibuat selalu punya spesifikasi. Kalau kalian perhatikan pada sebuah lampu misalnya, maka di lampu itu biasanya tertulis tegangannya berapa volt, misalnya 220 volt, kemudian dayanya 40 watt. Jadi selalu secara umum ada nilai tegangannya berapa, dayanya berapa. Tegangan yang dimaksud adalah tegangan kerja. Jadi kalau secara umum beban listrik P watt, P volt, ini menunjukkan tegangan kerja. Artinya bahwa komponen itu bekerja dengan optimal pada tegangan V. Dan ketika tegangannya V, maka dayanya adalah P. Dan ini merupakan nilai tegangan maksimum. Jadi tidak boleh misalkan kalau ada beban, ada komponen listrik, laptop misalnya, laptop tertulisnya 110 volt, artinya dia harus diberi tegangan 110 volt. Tidak boleh langsung dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Bisa meledak, itu kan, ya, bisa terbakar, gitu, ya. Oke. Jadi pas
kalau dia diberikan tegangan yang tepat sesuai dengan yang tertera di dalam spesifikasi. Makanya kalau misalkan kita punya beban listrik P-watt V-volt, ini bisa kita maknai begini ya, ada 4. Pertama, bahwa beban maksimumnya atau daya maksimum adalah P-watt ketika diberi V-volt. Kalau seandainya diberi tegangan sumber yang kurang dari yang tertulis, maka akan turun. Jadi kalau lampu yang bekerja pada 220 volt dipasang pada 110 volt, maka tegangannya akan turun, dayanya akan turun, sehingga lampunya pun akan redup. Dan dalam hal ini kaitannya dengan mengasumsikan bahwa lampu punya hambatan yang konstan, maka perubahan tegangan mengakibatkan perubahan daya, di mana dayanya sebanding dengan kuadrat tegangannya. Jadi kita bisa lihat dari sini ya. Jadi sebagai gambaran, kalau misalnya ada lampu yang bertuliskan, ada lampu misalkan bertuliskan 110 volt 40 watt misalnya, atau terbalik ke 220 volt misalnya, 220 volt 40 watt, lalu dipasang pada sumber tegangan 110 volt, maka ini artinya tegangan yang diberikannya hanya setengahnya dari ini ya. 210 adalah setengah dari 210 ya. Kalau tegangannya setengahnya, jadi kalau V nya sama dengan setengahnya, maka berarti dayanya adalah kuadratnya nih, berarti setengah pangkat 2, berarti tersisa 1/4-nya ya, atau 1/4 kali. Artinya apa? Yang tadinya dayanya harusnya 40 watt, ini menjadi 1/4-nya alias 10-nya, 10 watt, gitu kan ya? Jadi menjadi lebih redup. Oke. Sebaliknya juga kalau misalkan lebih tinggi, misalkan tegangannya dijadikan 2 kali. Kalau tegangan jadi 2 kali, 2 pangkat 2, 4, maka dayanya 4 kali. Kalau dayanya 4 kali berarti akan tambah atau kelebihan ya. Mungkin terang saat, jauh lebih terang saat, tapi kemudian elemennya tidak kuat untuk menahan panas tersebut ya, daya yang diberikan ya. Oke, jadi cocoknya, optimalnya kalau tepat sesuai dengan yang tertera di sini. Nah, kemudian ini juga bisa berarti bahwa arus maksimum pada beban adalah daya dibagi dengan tegangan ya, dari rumus ini ya, I sama dengan P dibagi V. Demikian pula kita bisa mendapatkan hambatan dari beban listrik tersebut dari rumusan hubungan bahwa P sama dengan I kuadrat per R, tinggal dibalik, maka R sama dengan I kuadrat per P ya. Kita lihat contoh yang pertama. Bola lampu 30 volt 9 watt dihubungkan dengan sumber tegangan 15 volt. Tentukan hambatan lampu, arus pada lampu, dan daya yang diserap lampu. Jadi informasi yang kita dapatkan di soal pertama ini adalah spesifikasi lampunya ya. Ini menyatakan tegangan lampunya, ini dayanya. Sementara yang 15 ini adalah tegangan sumber. Ini boleh satu adalah tegangan sumber. Ini adalah tegangan pada lampunya, ini daya pada lampunya. Nah, yang dicari pertama adalah hambatan. Nah, untuk mendapatkan hambatan tadi sudah diperoleh rumusnya ya. Jadi kita tinggal gunakan saja. Rumusnya adalah R sama dengan V kuadrat per P. Berarti 30 kuadrat dibagi dengan 9. Berarti berapa ini? Ini kan 30 kuadrat 900 dibagi dengan 9 berarti 100 ya. Oke, 100 ohm. Yang kedua yang dicari adalah arus. Nah, kalau sudah bicara arusnya, hati-hati. Dalam hal ini karena berhubungan dengan sumber tegangan 15 volt ya. Jadi ibaratnya nanti jadi begini nih. Ini lampunya dihubungkan dengan sumber tegangan 15 volt. Lampunya kan sudah punya hambatan R kan ya. R-nya berapa? R-nya adalah 100 ohm gitu. Sehingga nanti arus pada lampu di sini kita tinggal gunakan saja I sama dengan tegangan sumber atau boleh P dibagi dengan K. Namun dari tegangan sumber ya.
Ini 15 dibagi dengan 100 atau 0,15 ampere. Hati-hati bedakan dengan arus maksimum. Kalau arus maksimum tadi, arus maksimum berapa? Tinggal P dibagi V, 9 dibagi dengan 30, 0,3 ya. Tapi kalau di sini yang dicari adalah arus pada lampu ketika dihubungkan dengan sumber tegangan 15 volt. Kemudian yang C, bagaimana menghitung dayanya? Daya yang diserap lampu. Kita boleh hitung daya. Rumusnya apa daya? P sama dengan, boleh kita tulis P yang diserap lampu, berarti tinggal tegangannya sudah tahu, P sumbernya sudah tahu, dikali apa? I gitu kan ya, P kali I. Berapa? PS-nya adalah 15, dikali I-nya adalah 0,15. Berapa 15 kali 15? 225 ya. 225 dibagi dengan 100 berarti 2,25. Boleh juga dari informasi ini bahwa kalau lampu 30 volt dipasang pada 15 volt, berarti kan tegangannya tinggal berapa? Tinggal setengahnya kan ya. Jadi untuk yang bagian C, karena jadi P itu kan sebanding dengan Q pangkat 2, tegangannya tinggal 15 atau setengah dari 30, berarti ini setengah pangkat 2 berarti 1/4 kali. Dayanya tinggal 1/4 kalinya. 1/4 kali dari mana? 1/4 kali dari 9 watt, berarti 1/4 dikali dengan 9 watt sama dengan 2,25 watt ya. Silahkan sama saja ya. Kita lihat sekarang yang kedua ya. Yang ditanyakan adalah energi yang diserap hambatan 2 ohm setiap skor. Jadi ada rangkaian listrik 9 volt, 6 volt di sumber tegangannya, hambatannya 4 dan 2. Yang ditanyakan energi tiap satuan detik, berarti apa? Daya sebenarnya ya. Jadi yang ditanya adalah berapakah daya pada hambatan 2 ohm. Di sini nih. Nah, rumus daya apa? Boleh V kali I, boleh I kuadrat kali R atau R kali I kuadrat, boleh juga V kuadrat per R. Jadi silahkan pilih dari rumus ini ya, P kali I, boleh R kali I kuadrat, boleh V kuadrat per R. Tinggal kita pilih saja mau pakai rumus yang mana. Nah di sini tinggal kita lihat nih, kalau kita gunakan rumus P kali I, berarti kita harus cari dulu berapakah arus di sini di 2 ohm ya. Demikian pula kalau gunakan rumus R kali I, harus tahu berapa arus pada 2 ohm. Sementara kalau menggunakan rumus P kuadrat per R, kita cukup mengetahui apa? Tegangan di sini. Berapa tegangan pada 2 ohm? Nah, kita lihat di pertemuan lalu kan ya, bahwa tegangan antara 2 titik kalau dirangkai paralel pasti sama. Karena itu maka tegangan pada hambatan 2 ohm di sini, karena sudah otomatis langsung paralel dengan 6 volt, gitu ya? Maka di sini juga pasti berapa? 6 volt. Jadi di sini tegangannya akan 6 volt. Sama dengan ini. Ya. Oke, dengan demikian kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi P sama dengan V kuadrat per R, berarti V-nya adalah 6. 6 kuadrat dibagi dengan 2. 6 kuadrat 36. Bagi 2 berapa? 18 watt. Kita lihat contoh berikutnya. Ini pemanas listrik dengan hambatan 100 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 200 volt dan digunakan untuk mendidihkan 1 liter air dari suhu 20 derajat Celcius. Diketahui kalau jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air tersebut? Baik, jadi soal ini terkait dengan
penggunaan energi listrik untuk memanaskan air. Nah, ketika memanaskan air kita tahu perlu kalor, gitu kan ya? Artinya apa? Artinya energi listrik di sini dijadikan kalor. Kita bisa gunakan hubungan nantinya bahwa energi listrik W energi listrik sama dengan kalor. Energi listrik rumusnya apa? Kita lihat datanya ya. Di sini ada informasi apa? Hambatan R. Kemudian ini tegangan V, gitu kan ya? Kemudian 1 liter itu berarti apa? Volume air. Nah, biasanya Q kan rumusnya M kali C kali delta T, jadi kita perlu massa. Maka liter ini kita ubah jadi massa. 1 liter berapa kilogram untuk air? 1 kilogram ya. Jadi 1 kilogram air sama dengan 1 liter. Ini suhu awalnya. Ini suhu awalnya. Kemudian ini adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah apa? C simbolnya kan ya. C. Ini suhu awal. T0 katakan. Maka kita gunakan rumus W itu kan P kali T kan ya, atau P-nya bisa gunakan rumus P kuadrat per R. Jadi P kuadrat per R-nya adalah P dikalikan dengan waktu T. Ini sama dengan Q-nya adalah M kali C kali delta T. Nah, untuk membedakan ini T suhu T besar lah ya. Ini boleh kita tulis T0. Tinggal masukkan saja sekarang. P-nya adalah 200. 200 kita kuadratkan dibagi dengan caranya 100 kali waktu. M-nya 1 liter 1 kg. Kalau jenisnya 4200. Nah, delta T-nya selisih suhu dari apa? Dari suhu 20 sampai mendidih. Mendidih itu suhunya berapa? 100 derajat Celcius ya. Jadi kalau mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius ini akhirnya. Sehingga selisih suhunya berarti 100 dikurangi 20 kan ya. Ini 100 dikurangi dengan 20. Kita bisa lihat ini 200 kuadratkan itu berapa itu? 40.000 ya bagi 100 ya. Berarti tinggal 400. Ya, 400 kali T sama dengan 4.200 dikali dengan ini 80. Kita boleh coret dulu. Nolnya ada 2 biji di kiri kanan nih. Ini coret. Kemudian 80 dibagi dengan 4 berapa? 20 ya. Ini hancur, ini lembur jadi berapa? 20. Dengan demikian kita akan dapatkan T-nya adalah 42 kali dengan 20. 42 dikali dengan 20. Ini kalau dalam sekon berarti kalikan aja langsung. Tapi boleh juga kita ungkap dalam menit bisa. Kalau dalam menit gimana? Dibagi 60 kan ya? Jadi 42 kali 20 dibagi dengan 60 menit. Ya. 42 bagi 60. Totalnya coret dulu ya. Ini coret. Oke. Berarti 42 bagi 6, 7 ya? 7 kali 2 berapa? 14. Jadi perlu waktu 14 menit kalau dinyatakan dalam menit. Kalau misalkan dinyatakan dalam sekon ya cukup yang ini. Berarti berapa ini kalau ini? 840 sekon. Oke? Kita lihat contoh yang keempat. Satu keluarga menyewa listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Jika keluarga tersebut menggunakan lampu 100 watt 220 volt, tentukan jumlah lampu yang dapat dipasang. Baik. Intinya yang sudah kita ketahui dulu ya. Ini adalah daya total yang disewa dari PLN. P. Seluruh daya. Kemudian ini adalah tegangan dari sumber PLN ya, tegangan sumbernya, karena PLN jadi sumber ya. Kemudian ini adalah spesifikasi lampu kan ya. Ini adalah daya lampunya,
Yang tertulis ini adalah tegangan lampunya. Yang dicari adalah jumlah lampu yang dapat dipasang. Jadi dengan mempunyai daya sebesar 50 watt, kita ingin daya 500 watt, kita ingin tahu berapa banyak lampu yang dapat dipasang. Nah, sebelum kita kerjakan ini, coba kalau misalkan saya ilustrasikan dulu. Kita punya 3 buah lampu, masing-masing 100 watt. Maka ketika dipasang, total daya yang diserap lampu berapa? 300 watt, gitu kan ya? Jadi kalau kita punya 3 buah lampu, masing-masing lampunya 100 watt, maka kita perlu daya total sebesar 300 watt. Nah, kalau dibalik, boleh saja. Kalau misalkan kita punya daya total 300 watt, sementara setiap lampu 100 watt, berarti kita bisa memasang sebanyak 3 dibagi dengan 100. 3 buah lampu. Oke, jadi di kasus ini berarti kalau kita ingin tahu berapa banyak jumlah lampu yang hendak dipasang, maka kita harus tahu berapa daya yang diserap oleh setiap lampu. Sehingga nantinya tinggal 500 ini dibagi dengan daya yang diserap tiap lampu. Nah, karena lampu yang 100 watt, 220 volt dipasang pada tegangan berapa? 110 volt. Tegangan sumbernya, ini tegangan lampunya ya. Berarti tidak pas ini kan ya. Tegangan yang diberikan hanya berapa? Setengah dari 220. Nah, tadi kita ingat bahwa daya itu sebanding dengan apa? V pangkat 2. Daya yang diserap lampu berarti sebanding dengan ini. Atau gini lah ya. Daya sebanding dengan V kuadrat. V sumbernya adalah 110. Ini 210, itu berarti hanya setengah kalinya ya. Setengah kali dari V-nya. Berarti ini sama dengan setengah pangkat apa? 2 alias 4 kali, gitu kan? Dengan kata lain, bahwa daya yang diserap oleh sumber lampu, daya yang diserap oleh lampu ya, itu adalah 1/4 kali dari daya yang tertulis pada lampu, 100 watt. Yani 25 watt ya. Oke, jadi daya yang diserap tiap lampu adalah 25 watt. Sementara total daya yang tersedia adalah 500. Berarti jumlah lampu yang dapat dipasang sampai dengan daya totalnya dibagi dengan daya yang diserap setiap lampu. Berarti 500 dibagi dengan 25. Berapa? 20 buah ya. Baik. Sementara sampai di sini saja dahulu. Kita akan lanjutkan nanti pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.